Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Jamaah subuh yang berbahagia, jamaah Masjid Asy-Syafi'iyah Geraha Cianjur. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahmi kembali dengan jamaah, dan kita semuanya senantiasa, semoga Allah senantiasa mencurahkan keberkahan kepada kita, keberkahan semua aspek kehidupan, keberkahan rizki, keberkahan ilmu, keberkahan berumah tangga, keberkahan pekerjaan, dan semua. Barakallahu lana fi kulli hal. Jamaah semuanya, pada kajian hari ini kita akan mencoba merenung kehidupan kita dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan, terutama kenikmatan yang sangat besar sekali, yaitu kenikmatan kita beragama Islam. Karena satu-satunya yang dibawa sejak lahir adalah status muslim. Ya, semua itu selain itu nggak ada yang dibawa. Nama pun belum punya ya. Tapi status muslim sudah kita bawa sejak lahir. Karena Allah menjelaskan ketika Allah memberikan ruh kepada makhluk, terutama manusia, Allah menanya atau membeat kepada setiap ruh, alastu birabbikum, wahai ruh, apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu, ruh menjawab, bala syahidna, iya engkau Tuhanku, engkau Tuhan yang mengurus aku, Allahu Rabbul Alamin. Jadi semua ruh dalam alam rahim semuanya sudah mengakui Allahu Ahad, Allahu Rabbul Alamin. Ya. Begitu lahir ke dunia, Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Bahwa setiap bayi yang dilahirkan alal fitrah, dalam keadaan suci akidahnya, yakni mengakui Allahu Ahad, mengakui Allahu Rabbul Alamin. Jadi, sudah muslim. Pak bawahu, apakah tergantung kedua orang tuanya atau yang mempengaruhi lingkungannya, yuhawidanihi, akan berubah menjadi Yahudi, ayunasiranihi, atau berubah menjadi Nasrani, ayumajisanihi, atau berubah menjadi Majusi, penyembah api. Selama tidak berubah akidahnya sampai dia dewasa, dia selaku muslim. Selaku muslim artinya kalau ada seorang bayi dilahirkan oleh ibunya yang bukan muslimah, tapi itu bayi diurus oleh lingkungan muslim, begitu dewasa, baligh, dia tidak usah disahadatan lagi. Dia tetap sudah muslim, tidak pernah keluar dari akidah Allahu Rabbi, gitu ya. Sudah muslim. Dia meninggal dunia sebelum dewasa, ya insya Allah masuk surga, ahli surga ya. Itulah fitrah. Karena itu alhamdulillah kita sekarang mempertahankan keislaman kita ya. Bahwa kita yakin semua nabi Adam, nabi yang pertama, bahkan manusia pertama yang Allah turunkan wahyu kepadanya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut,
Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad. Semua nabi mengajak kepada umatnya, ubudullaha ilahan wahida. Wahai umatku, beribadahlah kalian kepada Allah yang esa. Semua nabi mengajarkan ibadah kepada Allah yang esa. Ya. Alhamdulillah. Kemudian Allah memberikan wasiat kepada kita, peringatan kepada kita, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, kalian harus takwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Tidak sekedar lisan saja, tapi haqqa tuqatih, takwa yang sesungguhnya. Yang mana itu? Lisan mengucapkan Allahu ahad, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Lisan mengucapkan ikrar, kemudian hati pun tasdikun bil qalbi, meyakini Allahu ahad, Allah rabbul alamin. Hati yakin, kemudian takwa, aplikasi, perbuatan, membuktikan pengakuan lisan dan hati dengan af'al bil arkan, melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan. Itulah haqqa tuqatih. Kemudian selanjutnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali mati masih memeluk fitrah Islam. Jadi begitu lahir sudah muslim, mati pun usahakan masih muslim, tidak keluar dari akidah sejak dikandung dari ibu kita masing-masing. Artinya mensyukuri nikmat Islam yang sangat besar. Ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci masuk surga adalah tauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Itu miftahul jannah, ya. Miftah itu adalah isim alat, ya, tina fataha, ya. Fataha yaftahu fathan, fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah, maftahun miftahun, isim alat, jadi alat membuka. Miftah kunci itu, ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu. Ya. Selanjutnya tauhid, ya. Bahkan Rasulullah mendakwahi umatnya selama 23 tahun. Selama di Mekah, titik dakwahnya, fokus dakwahnya tentang penggemblengan akidah, tentang tauhid kepada Allah SWT. Itu periode di Mekah. Dia menggembleng tentang akidah. Ya, jadi ibadah nanti di Mekah. Itu menandakan akidah sangat diperhatikan oleh kita. Rasulullah berpesan, kemudian menggembleng di Mekah selama 13 tahun tentang akidah. Baru begitu hijrah ke Madinah, baru ada syariat tentang ibadah, puasa, dan selanjutnya. Jadi tolak pertama adalah akidah, ya. Harus ditanamkan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita, ya. Kita berikrar, ada 3 beat
akidah kita ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu beat seorang muslim ya. Raditu, aku ridho, billahi, dengan Allah, Rabba, sebagai Tuhan yang kita akui, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengurus alam semesta dan Tuhan mengurus kita semua. Raditu billahi Rabba, aku ridho Tuhan Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, aku ridho Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasul, aku ridho Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Itu ikrar seorang muslim ya, harus mantap. Bahkan kemanfaatan amaliyah kita sampai ke akhirat itu kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang menjadi manfaat kehidupan kita meskipun nanti kita sudah meninggal dunia. Kalau bukan muslim, nah ya semua amaliyah kita tertutup. Bahkan anak kita, ganjaran kita tertutup. Tapi seorang muslim, insya Allah semua amaliyah yang kita laksanakan di alam dunia ini akan terbawa ke surga ya. Dalam surat Ali Imran ayat 10 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru la tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Gitu ya. Sesungguhnya orang-orang kufur, artinya tidak mengakui Allah Ahad, tidak mengakui Muhammad Rasulullah, ya, kufur, isim fa'ilnya kafir ya. Jadi kufur perbuatannya, isim fa'ilnya adalah kafir, fi'ilnya kafaro, ya, gitu ya. Sehingga orang-orang kafir, ya, kata Allah, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ya. Orang-orang kafir tidak akan memberi manfaat kepada mereka amwaluhum, hartana. Ya. Wala auladuhum, juga anaknya, minallahi syai'a, dari Allah satu perkara pun. Jadi yang akan menyampaikan nanti masuk amaliyah kita ke surga adalah seorang muslim. Kita meninggal dunia, hartanya kita waktu alam dunia adalah diinfakkan, disedekahkan, dipergunakan, ditaruhkan dalam jalan yang Allah ridho, insya Allah pahalanya ngocor ke kubur, ke surga nanti ya. Begitupun anak-anak kita yang begitu banyak, saroleh semuanya menghantarkan doanya kepada kita, insya Allah mengalir ke surga ya. Mengalir ke alam kubur kita. Karena ada suatu hadis, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin, waladin sholihin yad'u lahu, wa ilmin yuntafa'u bih, gitu ya. Ketika manusia, anak Adam meninggal dunia ya, in qata'a amalu, akan putus amaliyah kita ya. Illa min thalasin, kecuali 3 perkara. 1, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Jadi harta kita diwakafkan ataupun diinfakkan, dipergunakan untuk membantu fasilitas umum, kepentingan umat. Infak, sedekah, bangun masjid, bikin jembatan, pos ronda dan sebagainya, semua pasum kepentingan umat. Nah,
kita meninggal dunia, insya Allah mengalir sampai ke alam kubur, menghantarkan ke surga. Ya, masya Allah. Asal syaratnya kita seorang muslim, anak kita banyak, ya, kita orang tua meninggal, kemudian doa anak-anak kita mendoakan ke orang tua, insya Allah mengalir ke kubur kan, pahala kebaikannya, ya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu kita yang amalkan, mengalir ke alam kubur, ke akhirat, mengantarkan ke surga, gitu ya. Masya Allah. Apalagi para kiai ustadz punya anak didik, para guru, ya, punya anak guru, punya anak-anak didik, saroleh sadayana murid-murid teh, saroleh kabeh, saroleh murid-murid teh, masya Allah akan mengalir pahalanya. Syaratnya kitanya seorang muslim. Kalau bukan muslim, materi itu ya innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Orang-orang kafir tidak akan manfaat harta dan anaknya, ya, tidak akan mengalir. Itulah keyakinan dalam agama kita Islam. Oleh karenanya, sekali lagi, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat Islam dan mempertahankannya sampai kita meninggal dunia. Tanamkan kepada diri kita, anak kita, insya Allah hidup kita akan sangat tenang, selamat dunia, selamat akhirat, gitu ya. Jadi akidah harus mantap, tidak boleh gober, ya. Adapun urusan ibadah yang furu'nya, nah kita harus tasamuh, harus saling menghargai kepada pendapat yang tidak sependapat dengan kita. Asa furu'nya cabang-cabang, bukan usul. Harus usul mah sholat 5 waktu, wajibnya zakat, wajibnya saum Ramadan, wajibnya haji bagi yang mampu, syahadat, itu usul, ya. Pokok itu mah harus sama. Allahnya Tuhan Gusti Allah, Nabinya Muhammad Rasul, itu mah usul. Usul itu adalah pokok. Itu mah harus satu komando, satu kekuatan yang tidak bisa ditawar lagi. Gitu. Itu kalau akidah dan ibadah yang usul. Adapun yang masalah furu'nya, kita harus tasamuh, menghargai pada pendapat orang yang lain, seperti adanya kunut, ya, kunut subuh, ya, itu furu'nya. Sebagian menyunahkan, sebagian tidak. Artinya itu mah saling toleransi, harus menghargai. Jangan kekeh peteke, akulah yang paling benar, anjeun masalah. Jangan begitu masalah furu'iyah mah, ya. Masalah tahlilan dan tidak tahlilan juga harus tasamuh. Jangan ente matara kunut, ente matara tahlilan. Wah, nah itu masalah, ya, harus menghargai. Yang taraweh jumlah rakaat ada yang 23, ada yang 11, silakan masing-masing punya dalil, punya referensi, punya ijtihadnya yang kita ambil. Lagi kalau masalah akidah, masalah ibadah yang pokok harus harus paten, tanamkan di diri kita, di akidah kita. Adapun masalah furu'nya, kita harus menghargai pendapat orang lain. Kalau tidak menghargai pendapat orang lain, takut terjerumus pada sifat ujub. Ujub mengakui akulah yang paling benar, gitu. Rasul berpesan berapa? Kam min abidin qad afsadahul ujbu. Berapa banyak ahli ibadah dirusak oleh sifat ujubnya, akulah yang paling benar, anjeun masalah tah kade wayahna, ya. Wala fanati kana furu'nya, wala fanati kana ormas mah bukan tujuan, tapi sekadar wadah silaturahim saja, bukan tujuan ideologi, bukan kade. Dan sebagai wadah organisasi untuk suara silaturahim, gitu. Ormas mah kade, ya.
Wasan fanatik, ta'assub, tanapik ini jangan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.